Oke, akhir-akhir ini kan lagi rame, soal cupang ya. Nah, ikan cupang ini kan populer banget karena bentuknya tuh ya indah, warna-warni, variasi warnanya juga banyak banget. Nah, tapi di samping bentuknya yang indah, ikan ini juga terkenal banget nih, agresif banget, terutama yang jantan. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah, kenapa sih ikan ini suka banget berantem? Nah, sebenarnya kalau misalnya kita tahu nih, kekeluargaannya nih, si cupang ini dia dekat dengan gurame. Nah, tapi kenapa gurame itu dimakan, tapi cupang diadu gitu? Kenapa gurame nggak warna-warni kayak cupang? Nah, ini bisa dijelasin pakai 2 aspek. Nah, yang pertama itu aspek territoriality. Jadi si cupang ini nih, dia itu, hewan yang teritorial, dalam artian kalau misalnya kita cemplungin ke satu akuarium nih, 2 cupang ini, dia langsung nyari nih spot masing-masing, "Wah, ini spot gua nih, ini pojokan gua nih," gitu. Kayak ring tinju gitu ya. Di mana, si kedua cupang itu dia bakal bikin kayak garis imajiner untuk memisahkan kawasannya masing-masing. Kalau misalnya ada cupang yang ngedeketin ke satu arah, entar bakal diusir nih. Biasanya kayak ini, "Wah, ini kembang kempis ya oporkolumnya," atau dia, "Wah, atraksi ribut," kayak gitu. Kalau nggak bahkan sampai digigitin kalau misalnya dia, lagi agresif banget gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa sih dia teritorial gitu? Kenapa dia harus mati-matian melindungi, garis wilayahnya sendiri-sendiri? Karena konteksnya, kalau misalnya kita tahu nih, si cupang liar ini dia hidup di perairan yang sebenarnya agak keruh atau nggak terlalu jernih. Nah, maka dari itu, sebenarnya di habitat aslinya, kadar oksigen di perairan yang dihuni cupang ini dia nggak terlalu banyak atau tipis. Makanya dia harus ngatur space buat, si oksigennya tuh dia diperebutkan oleh 2 cupang yang sama. Jadi yang di sini kebagian oksigen, yang di sini juga kebagian oksigen. Kurang lebih kayak gitu. Nah, itu faktor satu tuh. Faktor yang kedua adalah faktor dari perilaku kawin si cupang itu sendiri. Jadi gini, cupang itu ikan kan. Yang namanya ikan, kita tahu dia reproduksinya itu eksternal. Dalam artian, wah si jantannya dia ngeluarin sperma, si betinanya dia ngeluarin ovum. Gitu. Terus si ovumnya sama spermanya ntar ketemuan, wah terjadi pembuahan, jadilah anak ikan. Nah, maka dari itu, si jantan ini dia harus memancarkan signal yang menarik, yang warna-warni gitu. Biar si betinanya tahu, wah di sini ada jantan nih. Terus dia kibasin ekornya kan, wah kayak bendera, ngibarin bendera gitu kan. Nah, untuk itu dia harus mastiin bahwa nggak ada jantan lain yang masuk ke wilayah dia. Kenapa gitu? Karena kalau misalnya di situ ada ikan ketiga, ya otomatis ketika si jantan ini ngeluarin sperma, jantan ini juga kan dia bisa ngeluarin sperma. Otomatis ovum yang dikeluarkan oleh si betina dia bisa dibuahi oleh si ikan ketiga ini. Makanya dia harus ngusir dulu jantan yang lain biar ntar ovum yang dikeluarkan oleh si betina ini dibuahi sama sperma dia doang kayak gitu. Nah, kurang lebih gitu ya. Jadi alasan kenapa cupang itu begitu agresif adalah satu, karena dia itu teritorial untuk mempertahankan eksistensinya, untuk bisa memperoleh oksigen. Yang kedua, dia juga harus mengusir jantan lain untuk gak masuk ke lingkungan kawasan dia untuk ya tadi kawin, memancing betina datang ke situ, terus dia kawin. Dia memastikan bahwa anaknya ntar, anak ikan yang muncul-muncul tadi, itu semuanya anak dia, bukan anak dari pejantan lain. Kurang lebih kayak gitu.